Semenjak Saori Gading menikah dengan Iwe Cimpauk, dirinya pun makin jarang mengunjungi kamar dari Iwe Cudaik. Tak ayal hal itu pun menimbulkan berbagai macam gosip di kalangan para pembantu istana. Namun Iwe Cudaik tetap keras kepala dan malah memarahi mereka. Sementara itu, di istana Malimongan, Saori Gading telah hidup bahagia dengan Iwe Cimpauk. Dirinya sudah merasakan kebahagiaan. Tak ada lagi sosok Iwe Cudaik yang muncul dalam benaknya. Saori Gading benar-benar telah larut ke dalam lautan asmara bersama dengan istri barunya tersebut. Kendati demikian, hal ini sedikit menimbulkan kerisauan dalam diri Wetendri Abeng. Melihat saudara kembarnya yang seperti sudah berbelok tujuan, maka Wetendri Abeng pun mengirimkan sebuah angin sakti kepada Saori Gading. Saori Gading yang sedang tertidur lelap pun akhirnya dibangunkan oleh kehadiran angin tadi. Saori Gading dengan cepat menyadari bahwa itu adalah angin yang diutus oleh Wetendri Abeng. Jelas, Wetendri Abeng menginginkan agar Saori Gading kembali membujuk Iwe Cudaik. Namun, memang sudah padam cinta Saori Gading kepadanya. Meski demikian, Saori Gading juga tak mau kalah begitu saja dengan Iwe Cudaik. Maka, malam itu, Saori Gading pun bergegas berangkat menuju ke istana Alecina. Sesampainya di istana Alecina, Saori Gading bergegas masuk ke dalam kamar Iwe Cudaik, yang rupanya tak dikunci. Iwe Cudaik menganggap bahwa Saori Gading tidak akan pernah datang lagi. Itulah mengapa dia tidak lagi memakai 7 lapis sarung dan segala macam penghalang lainnya. Alhasil, hanya butuh waktu singkat, maka bertemulah Saori Gading dengan Iwe Cudaik yang sedang terlelap dalam tidurnya. Saori Gading refleks langsung tidur di samping Iwe Cudaik. Namun Iwe Cudaik langsung bangun dengan kondisi yang kaget setengah mati. Dia telah lengah. Saori Gading rupanya kembali lagi. Dia pun segera berbalik badan dan tak berani menatap wajah Saori Gading, yang menurutnya amat sangat buruk rupa. Saori Gading seperti biasa mencoba untuk menggoda Iwe Cudaik dengan segala macam kata-kata bijak romantis yang dia punya. Namun tak satupun kata-kata itu berhasil merayunya. Alhasil, Saori Gading pun mencoba dengan cara lain. Dia mencoba untuk sedikit bercanda. Siapa tahu Iwe Cudaik suka dengan candaannya. Maka Saori Gading pun melontarkan sebuah candaan. Sebenarnya aku sudah tak masalah lagi kalau kamu tak mau lagi denganku. Karena aku sudah punya kekasih lain yang cantik jelita. Kekasihku adalah seorang hamba sahaya yang berkepala dua dengan dahinya yang membusung ke dalam. Demikian ujar Saori Gading dengan nada yang sengaja dibuat lucu. Ternyata berhasil. Iwe Cudaik pun nampak tertawa pelan. Dan secara refleks, dia malah berbalik menghadap Saori Gading. Mana ada orang yang seperti itu, demikian ujar Iwe Cudaik sambil tertawa. Tak ayal, sikap refleksnya itu membuatnya berhasil menatap Saori Gading untuk yang pertama kalinya. Dan Iwe Cudaik pun hanya bisa terdiam. Saori Gading buru-buru langsung memeluknya. Benar apa kata ibu dan kakakku, tak ada seorang pun di Alecina yang mampu mengalahkan ketampanan Saori Gading. Ternyata selama ini aku cuma salah paham. Demikian pikir Iwe Cudaik. Dirinya pun kemudian larut dalam pelukan mesra Saori Gading. Satu tatapan saja sudah cukup untuk mengubah 180 derajat pandangannya terhadap Saori Gading. Iwe Cudaik benar-benar menyesal telah menyia-nyiakan pria setampan Saori Gading ini. Tak hanya tampan, Saori Gading nyatanya punya perangai dan tutur kata yang baik. Saori Gading adalah sosok yang bahkan telah melampaui kriteria pria idamannya selama ini. Alhasil semenjak malam itu, keduanya jadi semakin sering bertemu. Saori Gading jadi semakin sering mengunjungi Iwe Cudaik, sedangkan Iwe Cudaik selalu menantikan kedatangan Saori Gading. Sayangnya, Saori Gading hanya bisa datang di malam hari saja. Dan Saori Gading harus kembali menjelang subuh, karena itulah syarat yang sejak awal diajukan oleh Iwe Cudaik. Tak ayal orang-orang di istana pun tidak mengetahui bahwa Saori Gading telah berhasil menaklukkan hati Iwe Cudaik. Hubungan keduanya jadi terasa seperti hubungan rahasia. Hingga suatu malam, Saori Gading mencoba untuk membujuk Iwe Cudaik agar mencabut saja syarat yang diajukan dulu itu. Namun Iwe Cudaik menolak sambil berkata, "Aku malu, orang-orang di istana pasti akan menertawaiku kalau aku mencabut aturan itu."
Sawari Gading pun hanya bisa tersenyum geli dengan ucapan istrinya tersebut. Siapa juga yang tidak akan tertawa? Bisa-bisanya ada orang yang mau termakan gosip tanpa mengetahui kebenaran dari gosip itu sendiri. Demikian pikir Sawari Gading. Dan seperti itulah kemudian bagaimana hubungan mereka berdua terus berlanjut. Malam demi malam telah mereka habiskan bersama. Kini keduanya hidup dengan bahagia. Hubungan Sawari Gading dengan Iwe Chudaik telah berjalan dengan amat sangat lancar. Mereka berdua selalu menghabiskan waktu malamnya bersama-sama. Meski begitu, Iwe Chudaik memang adalah sosok yang tak mau mengakui ketampanan suaminya. Di depan kedua orang tuanya, dia masih saja mengatakan kalau Sawari Gading itu buruk rupa. Meskipun dalam hatinya, dia sebenarnya sangat cinta dengan Sawari Gading. Suatu ketika, Iwe Chudaik nampak tak mau makan dan tak mau minum. Hal ini dia lakukan selama beberapa hari. Karena khawatir, akhirnya sang ibu Wetendri Abang bertanya ke anaknya tersebut. Di luar dugaan, Iwe Chudaik justru meminta makanan berupa jambu, madu, dan mangga muda. Secara makanan tersebut kan hanya akan dimintai oleh seseorang yang lagi ngidam. Apakah ini artinya Iwe Chudaik sedang ngidam? Lantas, mengapa wataknya masih saja menunjukkan kalau dia itu benci dengan Sawari Gading? Terlalu panjang pikiran dan pertanyaan dalam benak Wetendri Abang. Dia masih belum mampu menemukan alasan dibalik sikap anaknya tersebut. Namun meski begitu, dia pun tetap menuruti keinginan anaknya tersebut. Wetendri Abang pun kemudian menemui Sawari Gading dan menanyakan perihal tingkah aneh anaknya tersebut. Sawari Gading hanya tersenyum dan mengatakan bahwa memang seperti itulah sifat Iwe Chudaik. Tak apalah kalau dia bersikeras masih membenciku. Satu hal yang pasti, sikapnya itu akan perlahan-lahan luntur ketika anak kami telah lahir. Ya, nampaknya Iwe Chudaik sudah mengandung seorang janin saat ini. Singkat cerita, Sawari Gading pun memerintahkan para bawahannya untuk mengambil buah-buahan yang diminta oleh Iwe Chudaik. Dan melalui perantara Wetendri Abang, buah-buahan tersebut pun diserahkan kepada Iwe Chudaik. Iwe Chudaik yang telah dinyatakan hamil ini pun dijaga oleh para bisu di siang hari dan malam hari. Selama kehamilannya, Iwe Chudaik menolak untuk menemui Sawari Gading. Dirinya pun juga masih bersikeras berkata bahwa Sawari Gading adalah pria buruk rupa yang bertanggung jawab atas semua penderitaannya selama ini. Iwe Chudaik sebisa mungkin ingin membuat para penghuni istana tahu bahwa dia benci dengan Sawari Gading. Meskipun jauh di lubuk hatinya, dia sangat merindukan sosok Sawari Gading. Mau bagaimana lagi, dia punya harga diri setinggi langit. Apabila Iwe Chudaik mengungkapkan bahwa dia jatuh cinta dengan Sawari Gading, maka sama saja dia tak punya pendirian. Tak terasa 9 bulan pun akhirnya berlalu. Tibalah masa di mana Iwe Chudaik akan segera melahirkan. Dia pun mulai merasakan sakit yang teramat sangat. Iwe Chudaik pun segera ditangani oleh para bisu kerajaan. Namun nampaknya hal itu tidak begitu efektif. Sampai kemudian didatangkanlah Puang Matoa dari kerajaan Alecina. Beliau beranggapan bahwa sang Patetoe telah murka dengan Iwe Chudaik karena Iwe Chudaik tidak pernah meminta maaf kepada Sawari Gading. Jika ingin melahirkan, maka Iwe Chudaik harus meminta maaf kepada Sawari Gading. Lalu kemudian Sawari Gading harus berdoa kepada sang Patetoe. Alhasil, datanglah Sawari Gading menemui Iwe Chudaik. Sawari Gading pun kemudian meraba perut istrinya tersebut. Lantas dia berdoa dalam hati agar sang Patetoe sudi untuk memaafkan Iwe Chudaik. Usai berdoa dengan sangat khusyuk, akhirnya Iwe Chudaik tak lagi merasakan kesakitan. Pertanda bahwa sang Patetoe telah mengampuni Iwe Chudaik. Tak lama kemudian lahirlah seorang bayi laki-laki yang langsung ditimang oleh para bisu. Segera diadakan tari-tarian dan upacara penyambutan untuk kelahiran bayi tersebut. Semua penghuni istana nampak bahagia menyaksikan kelahiran bayi laki-laki tersebut. Sawari Gading bahkan sangat bersukacita atas kelahiran anak pertamanya tersebut. Suasana istana nampak sangat meriah. Semuanya berbahagia. Semuanya kecuali satu orang, Iwe Chudaik. Dia masih teguh dengan pendiriannya. Dia bahkan mengutuk bayi yang baru saja dilahirkan tersebut. Terkutuklah Sawari Gading dan keturunannya. Jangan pernah tampakkan bayi itu di hadapanku. Segera taruh bayi itu di belanga pecah, lalu letakkan belanga tadi di atas rakit, dan biarkan sungai membawanya. Demikian perkataan dari Iwe Chudaik.
Jelas perkataannya itu mengundang marah dari pembesar istana. Baiklah Satumpugi maupun Wetendri Abang sama-sama emosi mendengar pernyataan anaknya tersebut. Teganian Wecudek ini. Saori Gading yang tadinya sangat gembira, mendadak marah bercampur sedih. Tak ada sedikit pun di pikirannya bahwa Wecudek akan sampai sebegitunya menghina dirinya. Tak hanya dirinya, bahkan anaknya yang baru lahir pun langsung dihinanya. Saori Gading yang tak terima anak dan keturunannya dihina pun akhirnya memohon kepada Puang Matoa untuk setidaknya mencoba untuk menyelamatkan bayinya tersebut. Alhasil, bayi yang baru lahir tersebut pun kemudian terpaksa diletakkan di atas rakit, lalu dihanyutkan ke sungai. Para pembesar istana hanya mampu meratapi kepergian bayi tersebut dengan perasaan cemas. Sementara itu, Saori Gading sudah terlanjur kecewa. Dia tidak peduli lagi dengan Wecudai. Dia tak peduli lagi dengan Alecina atau apapun namanya daerah tersebut. Saori Gading bertekad untuk mencari kembali bayinya tersebut. Dia akan mengambil dan merawat bayinya tersebut. Bayi laki-laki yang kelak akan menjadi orang yang menuliskan sejarah panjang kedatuan Luwu. Orang yang kelak akan menjadi sastrawan kuno yang namanya mendunia hingga masa-masa modern saat ini. Orang yang akan menuliskan kisah panjang, sebuah karya sastra terpanjang di dunia yang diperbincangkan oleh banyak orang. Bayi laki-laki itu bernama Ila Galigo. Wecudai. Haruskah kita membenci karakter yang satu ini? Pasalnya, dia adalah ibu dari Ila Galigo, seorang bayi yang baru saja dilahirkannya. Kebanyakan ibu yang baru melahirkan akan kelelahan. Lalu kemudian, dia ingin cepat-cepat menggendong bayinya. Namun, beda kasus dengan Wecudai. Dia malah menangis dan mengurung diri di kamarnya. Tidak ada sedikit pun rasa penasarannya terhadap anak yang baru dilahirkannya itu. Kedua orang tuanya, yakni Wetendri Abang serta La Satumpugi, berusaha menenangkan Wecudai. Namun, Wecudai tetap tidak mau mendengar. "Anakku, mengapa engkau bersikap demikian? Bukankah anakmu lahir dengan selamat? Lihatlah anakmu, anak yang kelak akan menjadi pemimpin di Alecina. Anak yang juga berasal dari sang raja Alelu Saori Gading." Demikian ujar Wetendri Abang. Namun sontak, ketika mendengar nama Alelu dan Saori Gading disebutkan, Wecudai langsung marah dan berteriak, "Kita ini orang Ugi. Kita tidak boleh dipimpin oleh bangsa ataupun keturunan Alelu." Demikian tegasnya. Tak hanya itu, Wecudai juga memerintahkan agar bayi malang tersebut segera ditaruh dalam belanga dan dibiarkan dibawa oleh arus sungai. Lantas, hal tersebut pun disampaikan kepada Saori Gading. Saori Gading hanya bisa pasrah. Perasaan marah, emosi, sedih, hingga kecewa sudah mengaduk-ngaduk hatinya. Perasaan itu makin kian jelas ketika dia mendengar secara langsung dengan mata kepalanya sendiri teriakan Wecudai yang tega hati merendahkan Alelu, merendahkan dirinya dan anaknya sendiri. Mengapa dia masih magali-gali? Magali-gali di sini artinya banyak ulah atau kapujian kalau bahasa sekarang. Mengapa dia masih magali-gali? Bukankah anakku adalah anaknya juga? Demikian batin Saori Gading. Singkat cerita, Saori Gading juga ikut mendengar pertengkaran hebat yang terjadi di dalam istana Alecina. Nampak La Satumpugi dan Wetendri Abang sudah naik pitam. Mereka memarahi Wecudai secara berbarengan, yang ternyata malah menarik simpati Saori Gading. Alhasil, Saori Gading pun langsung datang dan menengahi itu semua. Saori Gading biar bagaimanapun tetap tidak tega jika istrinya harus dimarahi seperti itu. Bagaimanapun, Wecudai adalah alasannya berlayar jauh ke Alecina. Maka, hanya ada satu kemungkinan. Ini adalah takdir ketetapan Sang Patotoe. Saori Gading mencoba melerai pertengkaran orang tua dan anak tersebut. Awalnya mereka mengira kalau Saori Gading akan marah. Namun, justru sebaliknya. "Kalau sudah begini adanya, maka izinkan saya membawa anakku pergi meninggalkan istana ini saja." Demikian ucap Saori Gading dengan nada yang lemah. Ini adalah pilihan yang lebih baik.
ketimbang harus melihat anaknya hanyut di sungai. Nampak raut wajah sedih menyelimuti wajah Wei Chudaik. Jelas, dia menyesali semua kegengsiannya untuk mengakui Sawer Gading dan juga anaknya ini. Sementara itu, peristiwa ini telah diketahui oleh saudara kembar Sawer Gading. Tak lain dan tak bukan adalah Wei Tendri Abeng. Melalui perantara Wei Tendri Abeng, maka sang Patotoe segera mengirimkan Ila Palisulangi beserta Ruma dan Rukeleng untuk turun ke bumi. Kedatangan rombongan ini jelas langsung membuat bumi jadi bergemuruh. Spontan, gemuruh tersebut langsung membuat panik penghuni istana Alecina. Mereka yakin bahwa inilah murka sang Patotoe akibat Wei Chudaik yang telah menghina Sawer Gading dan juga Alelu. Namun, Sawer Gading menegaskan bahwa itu bukanlah murka sang Patotoe. Memang ada rombongan yang diutus ke bumi. Namun, tujuan rombongan itu bukanlah untuk menghukum Alecina, melainkan untuk mengambil Tumbuni milik anaknya yang kemudian akan dibawa ke kerajaan langit. Dan benar saja, tiba jualah rombongan Ila Palisulangi beserta Ruma dan Rukeleng. Mereka pun menyampaikan maksud dan tujuannya. Kemudian, dilakukanlah semacam ritual untuk mengambil Tumbuni dari sang bayi. Ruma dan Rukeleng seperti biasa selalu mengagumi keindahan bumi. Lagi pula, jarang-jarang mereka turun ke bumi. Maka dari itu, wajar apabila keduanya nampak sangat senang bukan main. Singkat cerita, setelah ritual tersebut selesai, maka rombongan tersebut pun pamit untuk kembali. Tak lupa, Sawer Gading menitipkan salam rindunya untuk Wei Tendri Abeng, saudara kembarnya. Akan kusampaikan pesanmu, wahai paduka Sawer Gading. Demikian ujar Ila Palisulangi. Kurru sumange, balas Sawer Gading. Bersamaan setelah itu, Sawer Gading pun mengabarkan kepada orang dalam istana bahwa rombongan tersebut telah kembali ke kerajaan langit. Memang, hanya Sawer Gading yang bisa melihat kedatangan rombongan tersebut. Setelah itu, Sawer Gading pun berpamitan sambil membawa bayinya. Semua penghuni istana kecuali Wei Chudaik nampak menangis, mencoba menahan Sawer Gading. Namun sekali lagi, keputusan Sawer Gading telah bulat, tidak bisa diganggu-gugat. Untuk apa aku tinggal di sini kalau ibunya masih terus magali-gali? Karena ibunya terus magali-gali, maka biarlah ku beri nama anakku ini Galigo. Ila Galigo. Demikian batin Sawer Gading. Tak lama setelah itu, Sawer Gading mendengar sahutan dari langit. Kurru sumange Ila Galigo. Nampaknya penghuni langit turut memberkahi nama tersebut. Walaupun artinya kurang bagus, namun dari penamaan tersebut tersimpan harapan dari Sawer Gading agar kelak anaknya ini tidak magali-gali seperti ibunya. Sebelum Wei Chudaik melahirkan Ila Galigo, Sawer Gading sebenarnya sudah terlebih dahulu mempunyai seorang anak perempuan. Hasil dari pernikahannya dengan istrinya yang kedua, dialah Wei Cimpau. Adapun bayi perempuan itu diberi nama Wei Makawaru Daeng Paraga. Kelahiran Wei Makawaru ini juga dirayakan dengan ritual yang sama dengan Ila Galigo. Sekalipun Wei Makawaru bisa dibilang lahir dari Wei Cimpau, namun Sawer Gading tidak berniat untuk memperlakukan anaknya ini dengan cara yang berbeda. Semuanya sama saja di mata Sawer Gading. Lagi pula, Wei Cimpau aslinya memiliki darah bangsawan yang cukup tinggi. Hanya saja dia bernasib malang karena negaranya telah berada di bawah jajahan Alecina, yang membuatnya turun kasta hingga dianggap setengah budak oleh orang-orang di Alecina. Oke, mari kita ke fokus utama cerita. Sawer Gading akhirnya memerintahkan Puang Matoa Alecina untuk memanggil Wei Cimpau. Begitu Wei Cimpau menghampiri Sawer Gading, dia sedikit terkejut dengan pernyataan Sawer Gading. Wei Chudaik telah menolak anaknya. Kini, bawalah anak ini bersamamu ke istana Malimongan. Mulai sekarang, engkaulah yang menggantikan peran ibunya. Demikian ucap Sawer Gading sambil menyerahkan Ila Galigo ke pangkuan Wei Cimpau. Wei Cimpau hanya bisa menangis sembari ikut terharu. Segera ia menyelimuti Ila Galigo dengan sarung, tak lupa dia menggendongnya dengan penuh keibuan.
Pemandangan tersebut hanya bisa membuat orang-orang jadi terharu. Lagi-lagi, semua orang menangis di situ. Semuanya menampakkan ekspresi sedih. Semuanya kecuali Iwe Chudaik yang menampakkan ekspresi jengkel. "Rawatlah anak itu seperti anakmu sendiri." Demikian pesan Wei Tendri Abang, sembari mengusap air matanya. "Anak ini telah melebihi darah dagingku sendiri, wahai Opun Nachina." Demikian balas Iwe Cimpau dengan penuh rasa hormat. "Engkau adalah perempuan yang baik hati. Engkau lebih pantas menggantikan Iwe Chudaik yang hatinya penuh dengan kesombongan." Demikian ucaplah Satumpugi. "Terima kasih, Opun Nachina." Demikian balas Iwe Cimpau. Sementara itu, Iwe Chudaik yang diam-diam menyaksikan percakapan itu nampak emosi. Dirinya tak terima dibanding-bandingkan dengan Iwe Cimpau yang derajatnya lebih rendah darinya. Tak hanya itu, tentu dia merasakan cemburu ketika menyaksikan Saori Gading dan anaknya bersama dengan ibu barunya. Ingin rasanya Iwe Chudaik marah dan merebut kembali anaknya. Namun lagi-lagi rasa gengsinya mampu mengalahkan itu semua. Sebelum akhirnya dia terdiam sejenak, meratapi nasibnya yang akan kehilangan suami dan anaknya. Biar bagaimanapun, dia tak bisa melupakan Saori Gading. Saori Gading adalah satu-satunya pria yang ada di hatinya. Serta anaknya, Ila Galigo, adalah anak yang selama ini dia nanti-nantikan. Anak yang sebenarnya jauh di lubuk hatinya membuatnya berbunga-bunga ketika terlahir di muka bumi ini. Tak terasa, tetes demi tetes air mata mengalir di pipinya. Iwe Chudaik pada akhirnya mengakui kebodohannya. Dia menangis sambil terus berucap, "Anakku, anakku." Tidak ada ibu yang bisa benar-benar membenci anaknya, tak terkecuali Iwe Chudaik. Ketika hendak dibawa pergi, mendadak Ila Galigo juga ikut menangis. Sejadi-jadinya, nampaknya Ila Galigo ikut merasakan kesedihan yang dialami oleh ibunya. Tangisan Ila Galigo tak ayal ikut terdengar oleh Wei Chudaik. "Anakku." Iwe Chudaik diam-diam mengintip lewat jendela kamarnya, menyaksikan Ila Galigo dibawa pergi oleh wanita lain. Iwe Chudaik hanya bisa terdiam, menangisi kepergian anak dan suaminya. Di dalam hatinya, kini tersimpan rasa sedih yang teramat sangat. Dan bersarang pula rasa kebencian yang teramat sangat kepada Iwe Cimpau. Sementara itu, tangisan La Galigo terdengar pula oleh para penduduk Alicina. Banyak warga yang ikut sedih menyaksikan tangisan bayi malang tersebut. Mau bagaimana lagi? Seorang ibu telah menolak anaknya sendiri. Kejadian ini juga ikut meresahkan Datuk Palinge di Kerajaan Langit. Biar bagaimanapun, dia juga adalah seorang ibu. Alhasil, dia pun menanyakan hal ini kepada sang Patotoe, berharap ada solusi yang diberikan agar tangisan Ila Galigo bisa segera usai. Pada akhirnya, sang Patotoe sepakat untuk menurunkan hadiah untuk Ila Galigo. Hadiah tersebut berupa mustika keemasan. Maka, segeralah sang Patotoe mengutus Ruma dan Rukeleng untuk menurunkan hadiah tersebut. Lagi-lagi, Ruma dan Rukeleng nampak senang dengan tugas itu. Mereka kini bisa turun kembali ke bumi dalam rentang waktu yang relatif singkat. Dan singkat cerita, bergetarlah kembali bumi. Sahut menyahut suara guntur terdengar kembali, membuat tangisan Ila Galigo semakin kencang. Namun, Saori Gading kembali menenangkan para pengawalnya. Ada sesuatu yang dikirimkan sang Patotoe untuk La Galigo. Demikian ujarnya. Setelah bumi kembali tenang, nampaklah mustika keemasan di pangkuan Ila Galigo. Semua pengawal Saori Gading hanya bisa takjub. Ternyata benar kalau Saori Gading adalah keturunan dewa. Tangisan Ila Galigo kini sudah usai. Ila Galigo nampak asik menggenggam mustika keemasan yang dihadiahkan untuknya. Yang membuat para pengawal Saori Gading jadi makin takjub adalah wujud Ila Galigo yang nampak seperti bayi berusia 3 bulan, padahal dia baru lahir beberapa waktu yang lalu. Setibanya di Istana Malimongan, nampak para pembesar istana dan pasukan Saori Gading menyambut kedatangan Ila Galigo. Mereka tak henti-hentinya mengucapkan Kurusumange,
Kurusumanga Ilagaligo. Upacara tari-tarian dan segala macamnya pun ikut digelar untuk menyelamati Ilagaligo, putra mahkota Aleluwu yang lahir di perantauan. Setelah upacara tersebut, Iwe Cimpau menghampiri Saori Gading dan menanyakan siapakah yang nantinya akan menyusui Ilagaligo. Saori Gading nampak heran. Bukankah sudah jelas kalau Iwe Cimpau lah yang nantinya akan menyusui Ilagaligo? Namun, keheranan itu segera ditepis oleh Iwe Cimpau dengan mengatakan bahwa saat ini dirinya juga sedang menyusui Uwe Makawaru, putri pertama Saori Gading. Iwe Cimpau khawatir jika nantinya Ilagaligo tidak mau menyusu padanya, karena sejatinya Ilagaligo harus berbagi dengan Uwe Makawaru. Lagi pula, Ilagaligo hendaklah disusui oleh seseorang yang merupakan keturunan dari kerajaan langit. Alhasil, sebagai permulaan, Saori Gading mengumpulkan semua inang pengasuh yang ada di Istana Malimongan. Satu persatu dari mereka mencoba menyusui Ilagaligo. Namun nampaknya semuanya ditolak oleh Ilagaligo. Bahkan ketika Iwe Cimpau hendak menyusuinya, dia pun tetap menolak. Meski begitu, Ilagaligo nampak menggigit-gigit kecil jari dari Iwe Cimpau, seolah memberikan tanda bahwa dia menghormatinya, meskipun telah menolak untuk menyusu padanya. Nampaknya memang hanya keturunan dari kerajaan langit saja yang akan bisa menyusui Ilagaligo. Namun, untuk mencari seorang keturunan dari kerajaan langit tentu tidaklah semudah itu. Beruntung, Uwe Tendri Abang ternyata diam-diam mengikuti Saori Gading ke Istana Malimongan. Dia pun akhirnya mendatangi Saori Gading dan menawarkan agar Ilagaligo disusui oleh seorang ratu bernama Ratu Jempu. Ratu Jempu sendiri adalah seorang ratu dari kerajaan Jempu, kerajaan yang telah ditaklukkan oleh Saori Gading sebelumnya. Ketika para pengawal Saori Gading mendatangi Ratu Jempu, dia awalnya enggan untuk menyusui Ilagaligo. Namun, setelah dijelaskan panjang lebar tentang konflik yang terjadi, alhasil Ratu Jempu akhirnya mau juga untuk ikut ke Istana Malimongan. Dan singkat cerita, datanglah Ratu Jempu ini ke Istana Malimongan. Seperti biasa, dia disambut layaknya tamu-tamu lainnya. Namun, Ilagaligo nampak sudah tahu akan kedatangan Ratu Jempu ini. Dia pun segera menangis dan berontak, seolah memberikan isyarat bahwa Ratu Jempu inilah orang yang cocok untuk menyusuinya. Alhasil, diberikanlah Ilagaligo ke atas pangkuan Ratu Jempu. Dan benar saja, Ilagaligo pun langsung menyusu kepada Ratu Jempu. Saori Gading yang menyaksikan hal itu nampak senang dan bersyukur. Sebagai ucapan terima kasihnya, dia akan membebaskan kerajaan Jempu dari segala macam pajak. Dan dia juga akan memberikan sebuah daerah bernama Wiempopa kepada Ratu Jempu. Ratu Jempu nampak senang dengan hadiah tersebut, meskipun di dalam hatinya dia tetap sedih. Apalah arti hadiah itu? Tidak sebanding dengan penaklukan yang telah dilakukan Saori Gading terhadap kerajaannya. Demikian batin Ratu Jempu. Meski begitu, dia tidak bisa mengabaikan perasaan bahagianya ketika melihat Ilagaligo menyusu dengan lahap padanya. Baginya, menjadi ibu dan menyusui adalah sebuah kehormatan yang tinggi bagi seorang perempuan. Maka dia pun akhirnya ikhlas juga untuk menyusui Ilagaligo. Sementara itu, Iwe Cudaik nampak emosi ketika melihat ibunya pergi mengikuti Saori Gading ke Istana Malimongan. Iwe Cudaik tak henti-hentinya melontarkan makiannya kepada Saori Gading dan juga negeri Aleluwu. Meski begitu, para pengawal kerajaan Alecina nampak sudah tak begitu peduli lagi dengan Iwe Cudaik. Bahkan, mereka berani menimpali makian Iwe Cudaik ketika dia berkata bahwa Saori Gading di Aleluwu hanyalah manusia primitif yang makanannya tak lebih dari ulat dan dedaunan. Salah seorang prajurit itu pun menimpali, "Bukankah tanaman padi yang tumbuh di kerajaan Alecina ini berasal dari Aleluwu? Lagi pula, bukankah Ilagaligo adalah keturunan dari Alecina juga? Mengapa dia harus diusir?" Demikian timpal prajurit tersebut yang tentu saja langsung membuat Uwe Cudaik naik pitam. "Apakah kalian akan terima apabila suatu saat nanti orang-orang di Aleluwu itu akan menjajah kita di Alecina?" Demikian ucap Uwe Cudaik dengan ekspresi penuh emosi. Dia terus saja memaki-maki sedari tadi. Para prajurit itu pun hanya bisa diam dan pasrah dengan tuannya ini. Sepulangnya Uwe Tendri Abang dari Istana Malimongan, dia langsung disambut dengan makian dan amarah oleh Uwe Cudaik. Nampaknya Uwe Cudaik
sudah terbakar rasa emosi sekaligus rasa cemburu. Alhasil, mereka pun kembali bertengkar. Wetendri Abang bersama dengan anak-anaknya yang lain nampak terus menimpali makian yang dilontarkan oleh Wecudaik. Wecudaik bahkan sempat berniat untuk mengusir Saori Gading pergi dari Alecina dan kembali ke Aliluwu saja. Namun, tentu dia tidak dibiarkan untuk melakukan hal itu. Setelah kalah jumlah dalam berdebat, Wecudaik pun akhirnya masuk kembali ke dalam kamarnya. Dia kembali menangis. Perasaannya campur aduk antara malu dan cemburu. Kesombongannya sudah terlalu berlebihan, melebihi perasaan aslinya sendiri. Ila Galigo tumbuh dengan cepat. Tak terasa, dia telah berusia 5 tahun. Ila Galigo tumbuh menjadi anak yang ceria dan penuh tingkah. Dia dikenal cerdik dan terkadang suka usil. Meski begitu, La Galigo selalu tunduk dan mendengarkan perkataan ayahnya. Satu hal yang sangat disukai La Galigo adalah memelihara ayam. Ila Galigo bahkan sudah punya ayam kesayangannya sendiri. Ayam itu dirawatnya dengan penuh perhatian. Tentu, Ila Galigo berharap agar suatu saat nanti dia bisa membawa ayamnya itu ke gelanggang sabung ayam. Meski begitu, La Galigo belum diperbolehkan untuk menyabung ayam, karena belum diadakan upacara raga-raga untuknya. Upacara raga-raga sendiri adalah upacara yang diadakan sebagai penanda bahwa anak raja telah memasuki usia yang cukup dewasa. Namun, karena La Galigo sudah beberapa hari ini terus gali-gali ingin segera menyabung ayam, alhasil Saori Gading pun memutuskan untuk mengadakan upacara raga-raga secepatnya. Dipanggillah 2 orang tangan kanan Saori Gading, yakni La Panandrang dan La Masaguni. Mereka berdua ditugaskan untuk membuat upacara raga-raga yang semewah mungkin. Bahkan, kalau perlu, mereka harus mengundang seluruh kerajaan yang ada. Alhasil, segala macam persiapan pun terus dilakukan. Mulai dari menyebar undangan hingga merenovasi istana Malimongan. Semua itu dilakukan dengan penuh dedikasi oleh La Panandrang dan juga La Masaguni. Mereka berdua memang adalah pengikut sekaligus sepupu Saori Gading yang paling setia. Singkat cerita, para tamu undangan pun satu persatu mendarat di Alecina, negeri perantauan Saori Gading. Mereka disambut dan diusung dengan penuh hormat oleh para pengawal Saori Gading. Satu yang menarik perhatian adalah kedatangan putra mahkota dari Tompotika. Dia adalah Pallawa Gawu, anak dari Ila Jeriu dan We Adiluwu. Tidak lain dan tidak bukan, dia adalah sepupu Saori Gading. Maka bertemulah Saori Gading dengan Pallawa Gawu, yang nampak punya segudang kata untuk disampaikan. Saori Gading, ternyata si paling tega itu bukan cuma kakakmu saja, Wetendri Abang, yang memilih untuk menikah dan pergi ke kerajaan langit. Engkau pun juga begitu. Engkau pergi seenaknya ke Alecina dan meninggalkan Aliluwu, negerimu tercinta. Engkau melalui banyak bahaya untuk sampai ke sini, dan engkau tidak pernah berkabar sekalipun atau meminta bantuan kepadaku. Asal kamu tahu, ibuku dan ibumu dulunya adalah saudara yang selalu bersama-sama. Adapun yang memisahkan mereka hanyalah karena keduanya dipersunting oleh ayahmu dan ayahku. Ibuku telah memerintahkanku untuk menjaga saudara sepupuku yang bernama Saori Gading. Demikian ucap Pallawa Gawu. Terlihat ekspresinya bercampur aduk antara sedih dan juga marah. Saori Gading hanya bisa terdiam sambil memeluk sepupunya itu. Dia kembali teringat dengan ucapan ibunya yang juga memintanya untuk kelak menjaga dan membantu sepupunya, anak dari We Adiluwu. Alhasil, Saori Gading pun meminta maaf atas perlakuannya selama ini, yang bisa dibilang terlalu mementingkan dirinya sendiri, dan seolah melupakan tanggung jawab besarnya di Aliluwu. Setelah melalui percakapan yang panjang dengan Pallawa Gawu dan juga para undangan dari kerajaan lainnya, akhirnya dimulai jualah upacara raga-raga ini. La Galigo diselamati oleh seluruh tamu undangan. La Galigo juga diberikan berbagai macam hadiah dari penjuru negeri. Ada yang memberikan perahu, emas, bahkan pelayanan kepada La Galigo jika suatu saat nanti La Galigo ingin berlatih ilmu bela diri. La Galigo yang menyaksikan banyaknya hadiah yang diberikan untuknya pun langsung tersenyum tengil dengan penuh percaya diri, dan dia pun berkata kepada ayahnya bahwa dia sudah punya banyak harta sekarang. Dia ingin mempertaruhkan seluruh harta tersebut di gelanggang sabung ayam.
Sontak, pernyataan lugu Ila Galigo itu pun langsung disambut gelak tawa oleh para tamu undangan, termasuk Saori Gading. Baru kali ini, ada anak ajaib yang masih kecil namun sudah punya mentalitas penyabung ayam profesional. Para tamu undangan perlahan-lahan mulai paham bahwa nama Lagaligo mungkin secara tidak langsung turut mempengaruhi kepribadiannya yang suka magali-gali. Tingkah lucu yang dilakukan Ila Galigo ini spontan menjadi hiburan tersendiri buat para tamu undangan. Kehadiran Lagaligo seolah menjadi penyegar suasana yang sebelumnya terkesan terlalu formal. Kini, suasana pun menjadi santai dan penuh dengan kekeluargaan. Kehadiran Lagaligo beserta tingkahnya sukses membuat para tamu undangan menjadi akrab satu sama lain. Keesokan harinya, tibalah puncak acara, di mana Lagaligo akan segera dianggap dewasa. Setelah upacara dan tari-tarian usai, maka Lagaligo langsung berdiri di hadapan tamu undangan dan langsung berteriak, "Siapa yang berani melawan ayamku?" Demikian ujarnya yang langsung membuat semua tamu undangan jadi tertawa kembali. Alhasil, Palawagao pun maju dan menantang keponakannya tersebut. Baru juga dimulai dan ayam Palawagao pun langsung kalah melawan ayam Lagaligo. Spontan, hal itu membuat Lagaligo jadi senang bukan main. Kemenangan Lagaligo ini langsung disambut dengan sukacita oleh para tamu undangan. Bahkan, Palawagao pun ikut merayakan kemenangan Lagaligo. "Akulah Ila Galigo Topa Botoe." Demikian teriak Ila Galigo yang kembali membuat semua orang jadi tertawa. Setelah upacara raga-raga usai, Saori Gading masih tetap memberikan sebuah hiburan kepada para bangsawan yang belum kembali ke kerajaannya. Salah satu hiburan yang disajikan adalah dengan menampilkan mustika keemasan milik Lagaligo. Mustika keemasan itu adalah hadiah dari sang Patetoe kepada Lagaligo sewaktu dia masih bayi. Maka, segeralah Ila Galigo menari-nari sambil memakai mustika tersebut. Alangkah indah mustika itu. Mustika tersebut memiliki kesaktian, di mana dia bisa berubah menjadi kain sutra yang indah. Lalu sesaat kemudian, dia berubah menjadi pelangi yang enak dipandang. Dengan dipadukan bersama tarian Ila Galigo, maka pertunjukan itu pun sukses mengundang decak kagum para bangsawan yang menontonnya. Mereka bertepuk tangan dan meneriaki Ila Galigo dengan suara riuh. Saking riuhnya suara mereka, sampai-sampai bisa terdengar oleh Iwe Chudaik yang sedang tidur di kamarnya. Teriakan tersebut sukses membangunkannya dan membuatnya segera mengutus seorang pelayan untuk menangkap para pelaku kebisingan tersebut. Adalah Wete Perana, salah satu pelayan yang bekerja untuk Iwe Chudaik. Dia pun segera bergegas ke arah bukit yang jadi tempat Ila Galigo berada. Sesampainya di sana, Wete Perana bukannya melaksanakan perintah, dia malah ikut kagum menyaksikan keindahan mustika keemasan milik Ila Galigo. Alhasil, dia pun mengurungkan niatnya untuk menegur acara tersebut. Lagi pula, ada Saori Gading dan Iwe Cimpau di sana. Siapa juga yang berani menegur seorang Saori Gading? Kembalinya Wete Perana di istana, dia pun langsung menyampaikan apa yang disaksikannya di bukit itu. Iwe Chudaik sesaat berekspresi senang mendengar nama anaknya Ila Galigo disebut. Namun itu hanya sesaat. Dia segera kembali kepada karakternya dan malah mengomeli Wete Perana. Iwe Chudaik kemudian hendak menyuruh kembali Wete Perana untuk kembali ke bukit itu. Namun hal tersebut segera dihalangi oleh ibunya, yakni Wetendri Abang. Wete Perana pun akhirnya mengurungkan niatnya dan meninggalkan mereka berdua. Segera Wetendri Abang kembali memperingatkan Iwe Chudaik untuk tidak sekali-kali mencari ulah dengan Saori Gading, karena Saori Gading telah menaklukkan sebagian besar tanah Ugi. Di satu sisi, Wetendri Abang juga menegaskan bahwa sekalipun Iwe Cimpau hanyalah rakyat biasa, namun dialah sosok yang telah menjaga dan merawat Ila Galigo. Mendengar hal itu, Iwe Chudaik hanya mampu menangis kembali. Tak terhitung sudah berapa kali dia menangis belakangan ini. Tangisan tersebut pun langsung menyadarkan Wetendri Abang bahwa sebenarnya Iwe Chudaik punya perasaan yang kuat dengan Saori Gading dan Ila Galigo. Hanya saja, dia terlalu gengsi untuk mengakuinya. Alhasil, sang ibu pun hanya menasihatinya. "Ingatlah ini, duhai Iwe Chudaik Dayang Resompa. Sifat cemburu dan tinggi hati kadang akan memangsa diri sendiri." Demikian tandasnya sambil meninggalkan Iwe Chudaik seorang diri. Sementara itu, usai pertunjukan yang ditampilkan oleh Lagaligo, Saori Gading bersama dengan para bangsawan tadi pun kembali ke Istana Malimungan. Malam harinya, Palawagao mengajarkan Saori Gading dan Lagaligo tari-tarian khas daerah Maluku.
dan hanya butuh waktu singkat saja untuk Lagaligo segera menguasai tarian tersebut. Hal ini pun membuat Saori Gading dan Iwe Cimpau berdecak kagum dengan kelihayan Lagaligo dalam menari. Bahkan sang kakak, yakni Ue Makawaru pun tak tahan dan segera memeluk adiknya sambil memujinya. Malam itu mereka berpesta sampai larut. Suasana benar-benar menjadi sangat meriah di Istana Malimongan. Sementara itu, suara meriah dari Istana Malimongan kembali terdengar ke telinga Iwe Judaik. Kini, dia benar-benar merasa kesepian. Di saat anak dan suaminya berpesta di tengah keramaian, dia hanya di kamarnya yang sepi dan sunyi. Alhasil, Iwe Judaik memutuskan untuk menghampiri Iwe Teperana, bukan untuk menyuruhnya, melainkan untuk tidur bersamanya. Melalui Iwe Teperana pun akhirnya Iwe Judaik bisa jujur juga. Dia pun menyampaikan segala unek-uneknya dan juga perasaan sesungguhnya tentang betapa dia sangat mencintai Saori Gading dan Ilagaligo. Iwe Teperana juga ikut memberikan informasi yang dia ketahui soal Ilagaligo, tentang tingkah Ilagaligo yang lucu dan unik, tentang pertumbuhannya, ketampanan yang dimilikinya, hingga sosoknya yang disayangi oleh seluruh penduduk Alecina. Alhasil, Iwe Judaik dan Iwe Teperana pun menghabiskan malam mereka dengan saling curhat, hingga subuh pun menjemput keduanya. Sementara itu, Lhasa Tumpugi, Iwe Tendri Abang, dan saudara-saudara Iwe Judaik yang lain nampak asik bercerita tentang Lagaligo yang telah tumbuh menjadi anak yang disukai banyak orang. Obrolan tersebut kembali terdengar oleh Iwe Judaik dan membuatnya kembali merasakan rindu yang teramat sangat. Ingin sekali dia melihat sosok anaknya itu. Namun, dia jelas tak bisa begitu saja ke Istana Malimongan dan menemuinya. Alhasil, Iwe Teperana pun menghampirinya dan memberikan sebuah solusi kepadanya. Ilagaligo adalah anak yang gemar dengan sabung ayam. Maka, buatlah acara sabung ayam di istana ini. Niscaya, Ilagaligo pasti akan datang dan mengikuti acara tersebut. Mendengar hal itu, Iwe Judaik pun langsung tersenyum. Dia pun langsung mengangguk dan setuju. Mereka akan segera mengadakan perlombaan sabung ayam di istana tersebut. Setelah Iwe Judaik menyetujui usulan Iwe Teperana, maka segeralah usulan itu disampaikan juga kepada sang ibu, Iwe Tendri Abang, dan kepada sang ayah, Lhasa Tumpugi. Nampak keduanya setuju dengan usulan tersebut. Memang, sudah cukup lama kerajaan mereka tidak menggelar acara besar-besaran seperti ini. Selain itu, keduanya juga merasa bahwa kegiatan ini bisa menjadi pelipur lara untuk Iwe Judaik yang akhir-akhir ini selalu terlihat murung dan sedih. Alhasil, segeralah para pembesar istana mempersiapkan segala kebutuhan untuk acara sabung ayam tersebut. Acara tersebut akan berlangsung selama 7 hari. Iwe Teperana berangkat seorang diri menuju ke Istana Malimongan dan menyerahkan undangan acara tersebut kepada penjaga Istana Malimongan. Tentu, Iwe Teperana berharap agar undangan itu bisa sampai kepada Saori Gading, dan beliau mau mengizinkan Lagaligo untuk mengikuti acara tersebut. Jelas, tidak lain dan tidak bukan, acara besar ini dibuat semata-mata hanya agar Ilagaligo mau berkunjung ke Istana Alecina, sehingga Iwe Judaik bisa melihatnya dan mungkin bisa sedikit melepas kerinduannya akan anak kandungnya ini. Alhasil, setelah segala persiapan telah selesai dilakukan, acara tersebut pun dimulai. Nampak ribuan orang mendatangi Istana Latanete Alecina. Para pembesar istana, putra mahkota, hingga raja-raja dari kerajaan di semenanjung Alecina nampak hadir dan ikut memeriahkan acara tersebut. Iwe Judaik nampak antusias menonton acara tersebut. Dia mengamati satu persatu peserta yang hadir. Namun, di antara ribuan orang tersebut, tak ada satupun sosok yang dia cari. Ilagaligo nampak tidak ada di acara tersebut. Namun itu masih hari pertama. Masih ada 6 hari lagi untuk acara ini berlangsung. Iwe Judaik pun masih belum putus harapan. Sementara itu, di Istana Malimongan, surat undangan tersebut nyatanya sudah lama sampai ke tangan Saori Gading. Namun, tentu Saori Gading tak membiarkan satupun warga istananya untuk mengikuti acara tersebut. Saori Gading memerintahkan 2 tangan kanannya, La Pananrang dan La Masaguni, untuk mengawal ketat Ilagaligo.
Jangan sampai berita sabung ayam itu terdengar ke telinga Ila Galigo. Namun namanya juga acara besar ya, tentu saja suara meriah akan terdengar sampai ke pelosok negeri. Teriakan heboh para peserta sabung ayam di Alecina pun akhirnya sampai ke telinga La Galigo. Dia pun segera meminta izin ke pamannya, La Panandrang, untuk pergi mengikuti acara tersebut. Alhasil, La Panandrang pun berusaha untuk mengurungkan niat Ila Galigo dengan mengatakan bahwa Alecina adalah negeri yang sangat jauh dari istana Malimongan. Mendengar kata Alecina, maka La Galigo pun jadi penasaran dan malah bertanya tentang Alecina kepada La Panandrang. La Panandrang pun menjelaskan bahwa Alecina dipimpin oleh dua orang pemimpin bernama Wetendir Abang dan La Satumpugi, yang dimana keduanya menikah dan menyatukan Alecina ke dalam satu kesatuan. Meski begitu, pasangan tersebut akan mewariskan Alecina kepada dua orang putrinya, dan salah satunya adalah kepada si putri bungsu yang bernama Wechudai. Ila Galigo nampak tertarik dengan sosok Wechudai ini. Dia pun bertanya lebih lanjut, siapa Wechudai ini? Maka La Panandrang pun menjawab bahwa Wechudai adalah seorang wanita yang sombong dan angkuh. Wechudai adalah wanita yang tidak menghargai keberadaan Aleluwu. Wechudai adalah sosok yang sangat membenci orang-orang dari Aleluwu. Demikian jawab La Panandrang. Apa yang beliau ucapkan ini sejatinya adalah benar, karena memang seperti itulah sosok Wechudai di mata para pengawal Saori Gading. Hanya saja La Panandrang tidak menjelaskan bahwa Wechudai itu adalah ibu kandung dari Ila Galigo. Mendengar jawaban La Panandrang tentang Wechudai, maka Ila Galigo nampak sedikit kesal. Dia pun berkata bahwa jika dia besar nanti, dia akan memerangi Wechudai dan kerajaan Alecina. Mendengar jawaban La Galigo, La Panandrang pun hanya bisa terdiam. La Panandrang pun kembali menjelaskan bahwa dulunya ada seorang pangeran dari Aleluwu yang hendak melamar Wechudai. Namun, Wechudai yang menganggap rendah Aleluwu menolak lamaran tersebut. Alhasil, pangeran Aleluwu itu kemudian memerangi Alecina. Dan karena Alecina sudah sangat terdesak, akhirnya Wechudai mau menerima lamaran pangeran tersebut dengan terpaksa. Sayangnya, ketika menikah dan dikaruniai seorang anak, Wechudai justru mengusir anaknya itu bersama dengan si pangeran Aleluwu itu pergi dari Alecina. La Panandrang masih hendak melanjutkan ucapannya, namun keburu dipotong oleh La Galigo yang bertanya, siapa nama pangeran Aleluwu tersebut? Spontan, pertanyaan itu membuat La Panandrang dan La Masaguni jadi tertegun. Keduanya saling bertatap-tatapan, seolah bingung mau menjawab apa. Akhirnya, La Masaguni menghela napas panjang dan menjawab pertanyaan La Galigo. Nama pangeran itu adalah Saori Gading. Demikian tandasnya singkat. Segera La Galigo menyadari bahwa sosok bayi yang diusir dari Alecina itu adalah dirinya. La Panandrang pun menjelaskan bahwa La Galigo sewaktu bayi memang telah diusir oleh ibu kandungnya sendiri, Wechudai. Meski begitu, La Panandrang tetap menjelaskan bahwa Ila Galigo harus tetap menghormati Wechimpa, sekalipun dia bukan ibu kandungnya. Karena Wechimpa lah yang selama ini merawat dan membesarkan Ila Galigo. Akan sangat wajar apabila anak seusia La Galigo akan menangis mendengar jawaban tersebut. Mungkin dia akan marah dan membenci Alecina. Dan bahkan kebenciannya ini akan berubah menjadi dendam kesumat. Namun di luar dugaan, Ila Galigo nampak cukup bijak menerima kenyataan tersebut. Aku akan tetap menyayangi Wechimpa, meskipun bukan ibu kandungku, namun dialah yang merawatku selama ini. Demikian ucap La Galigo dengan tersenyum. La Panandrang dan La Masaguni hanya bisa kagum dengan jawaban La Galigo. Namun, kekaguman itu sesaat membuat keduanya panik ketika La Galigo kembali merengek ingin ke Alecina. Dia tidak peduli siapa sosok pemimpin Alecina, apakah dia dibenci atau tidak. La Galigo ingin menyaksikan secara langsung seperti apa Alecina itu. Dan jauh di lubuk hatinya, dia hanya ingin menyabung ayam. Alhasil, rengekan La Galigo ini sampai ke telinga Saori Gading. Saori Gading awalnya mencoba melarang La Galigo, namun La Galigo nampak sangat keras kepala. Bahkan ketika Saori Gading marah dan berteriak sekalipun. Untuk apa engkau mengunjungi negeri
yang di dalamnya ada perempuan yang melahirkanmu tapi tidak mengakuimu sebagai anaknya. Lagaligo tidak terkejut. Dia sudah tahu semuanya. Alhasil, Saori Gading dan kedua pengawalnya berdiskusi sebentar. Dan pada akhirnya, Saori Gading pun memutuskan untuk mengizinkan Lagaligo untuk mengikuti acara sabung ayam di istana Alecina. Ayahanda, jika besar nanti, aku berjanji akan menjadi sosok yang menaklukkan seluruh Alecina. Demikian ucap Lagaligo. Ucapan tersebut sukses membuat Saori Gading jadi terharu. Meskipun sejatinya Alecina sudah dari dulu berada dalam genggaman Saori Gading, namun tekad anaknya ini membuatnya menjadi sangat emosional. Dia benar-benar keturunanku. Demikian batin Saori Gading. Percakapan antara Saori Gading dengan kedua tangan kanannya, yakni Lamasaguni dan Lapananrang, rupanya ikut didengar juga oleh Iwe Cimpau. Tak ayal, hal ini membuat Iwe Cimpau jadi sedih. Di satu sisi, dia tidak yakin apakah dirinya masih tetap akan dianggap sebagai ibu oleh Lagaligo. Dan di sisi lain, dia juga khawatir jika Lagaligo pergi ke Alecina dan bertemu dengan Iwe Chudaik. Bagaimana jika Iwe Chudaik menyuruh Lagaligo untuk tinggal bersamanya? Belum lagi fakta bahwa Saori Gading juga akan ikut ke Alecina menemani Lagaligo. Maka makin besarlah rasa kekhawatiran dalam hati Iwe Cimpau. Namun, segera Saori Gading menjelaskan tatkala Iwe Cimpau curhat kepadanya. Saori Gading menyatakan bahwa Lagaligo akan tetap menghormatinya dan menganggapnya sebagai seorang ibu. Dan juga tidak ada peluang bagi Saori Gading dan Lagaligo untuk kembali bersama dengan Iwe Chudaik. Demikian tanda Saori Gading untuk mencoba menenangkan istri keduanya ini. Singkat cerita, Saori Gading, Lagaligo bersama dengan Lapananrang dan Lamasaguni akhirnya berangkat menuju ke Alecina. Di tengah perjalanan, Lagaligo tak henti-hentinya bertanya soal Alecina kepada Saori Gading. Saori Gading pun mencoba menjawab pertanyaan Lagaligo dengan jawaban yang sederhana agar mampu dimengerti dengan mudah. Lalu sekarang kita ada di mana? Tanya Lagaligo. Sekarang kita ada di Cina bagian timur. Daerah ini telah diwariskan kepada Wei Tenri Esang. Dia adalah bibimu dan juga kakak dari Wei Chudaik. Demikian ucap Saori Gading. Sesaat kemudian, mereka pun langsung disambut oleh Wei Tenri Esang. Rupanya, orang yang baru dibicarakan langsung muncul begitu saja. Wei Tenri Esang segera memeluk Lagaligo dan mengajaknya untuk singgah sebentar di istananya. Namun, ajakan tersebut ditolak dengan halus oleh Lagaligo yang mengatakan bahwa dirinya akan mampir saat pulang saja. Menyaksikan itu, Wei Tenri Esang nampak kagum. Gaya bicara dan tutur kata Lagaligo benar-benar sopan. Sosoknya masih kanak-kanak nampak berkarisma. Dia jelas sangat cocok untuk menjadi pemimpin Alecina di masa depan. Demikian pikir Wei Tenri Esang. Singkat cerita, akhirnya rombongan Saori Gading dan Lagaligo pun melanjutkan perjalanan mereka menuju ke Alecina bagian barat. Kali ini, Wei Tenri Esang juga ikut dalam rombongan tersebut. Di tengah perjalanan, Lagaligo menyaksikan sebuah bukit yang dulunya menjadi tempat dia memainkan mustika keemasannya. Lagaligo pun mengajak ayahnya untuk beristirahat sejenak di bukit itu. Saori Gading menyetujuinya. Selain karena Lagaligo sangat bersikeras, juga karena para pengawal Saori Gading yang sudah nampak kelelahan. Di atas bukit tersebut, nampaklah para pengembala yang sedang asik duduk menyaksikan hewan ternak mereka makan dengan lahap. Lagaligo tanpa basa-basi langsung menyapa mereka dan menyuruh mereka semua untuk berpegangan tangan satu sama lain. Para pengembala itu mau tidak mau hanya bisa mengikuti perintah si tuan muda Lagaligo. Setelah para pengembala itu berpegangan tangan, Lagaligo memukul tangan para pengembala itu, dan seketika dengan kesaktiannya, tangan para pengembala itu pun langsung terikat satu sama lain. Mereka mencoba melepaskan tangannya, namun tidak bisa. Tangan mereka semua terikat layaknya sebuah tali. Awalnya, para pengembala itu takjub, lalu kemudian tertawa-tawa dengan keusilan Lagaligo. Namun, apa yang terjadi setelahnya sungguh di luar dugaan.
Lagaligo mengajak para pengembala itu untuk mengikutinya ke istana Alecina. Tentunya dengan keadaan tangan yang saling terikat. Para pengembala itu hanya bisa pasrah dan mengikuti perintah si tuan muda ini. Saori-Gading awalnya tidak tega, namun nampaknya dia lebih tidak tega mengganggu kesenangan Lagaligo. Lapanandrang hanya bisa menghela napas. Lagaligo bahkan belum dewasa dan sudah bertingkah semena-mena seperti ini. Ketika Saori-Gading menanyakan kepada Lagaligo, kenapa dia menyiksa para pengembala itu, Lagaligo menjawab bahwa itu adalah hukuman yang pantas untuk Alecina. Lagaligo juga berniat mempertontonkan para pengembala malang ini kepada Raja Alecina sebagai bentuk protes dan juga pembalasan atas perlakuan Alecina kepadanya dan ayahnya, Saori-Gading. Saori-Gading hanya mampu terdiam. Di satu sisi, Lagaligo punya kecerdasan untuk menyindir Iwe Chudai. Namun di sisi lain, jelas ini adalah tindakan yang tidak manusiawi. Alhasil, rombongan tersebut pun kembali melanjutkan perjalanannya ke istana Tanete Alecina. Para pengembala itu nampak kesulitan berjalan dengan tangan yang saling terikat. Beberapa kali mereka harus jatuh bangun gara-gara hal itu. Tak heran, di tengah jalan mereka menjadi pusat perhatian. Banyak penduduk Alecina yang mempertanyakan, mengapa ada sekelompok pengembala yang disiksa seperti itu. Mereka juga menanyakan, siapa sosok yang berani melakukan perbuatan ini. Dengan santai, Lagaligo menjawab bahwa itu adalah ulah Uwe Chudai. Meski begitu, Uwe Tendri Esang yang ikut dalam rombongan akhirnya tidak tega juga menyaksikan hal ini. Dia pun meminta dengan sangat kepada Lagaligo agar melepaskan saja para pengembala itu. Mereka tidak bersalah sama sekali. Lagaligo pun akhirnya menurut dan melepaskan para pengembala tersebut. Setelah dilepaskan, para pengembala tersebut langsung lari terbirit-birit. Namun, beberapa di antara pengembala itu masih sempat tertawa-tawa. Ya, mungkin kejadian itu teramat lucu untuk mereka. Singkat kisah, akhirnya tibalah rombongan tersebut di istana Tanete Alecina. Seperti dugaan sebelumnya, Saori-Gading dan rombongannya disambut dengan meriah oleh seluruh peserta dan penghuni istana Alecina. Lagaligo nampak tidak peduli dengan sambutan meriah tersebut. Baginya, sambutan itu tidaklah penting. Perhatian Lagaligo kini 100% teralihkan dengan banyaknya gelanggang sabung ayam yang disediakan. Dia pun langsung mengambil ayam miliknya dan pergi menyabung dengan riang gembira. Saori-Gading juga buru-buru mengakhiri obrolannya dengan para pembesar istana. Dia pun segera mengikuti Lagaligo dan ikut menyabung bersamanya. Seperti yang sudah diprediksikan, ayam Saori-Gading dan Lagaligo menang telak. Mereka berhasil mengalahkan ayam para peserta lainnya. Untuk merayakan kemenangan ini, Lagaligo pun mengajak para penduduk Alecina untuk ikut menari di atas panggung bersamanya. Spontan, acara tersebut pun langsung menjadi semakin meriah berkat tarian Lagaligo. Sementara itu, Iwe Chudai nampak sudah ketiduran dalam kamarnya. Sedari tadi, dia memang selalu menatap jendela untuk menunggu kedatangan Saori-Gading dan Lagaligo. Mungkin dia sudah lelah menunggu dan pada akhirnya tertidur pulas. Padahal, sosok yang dia tunggu akhirnya telah tiba. Beruntung, suara tawa dan teriakan heboh dari Lagaligo berhasil membangunkannya. Awalnya, Uwe Chudai kesal dengan teriakan bocah tersebut. "Siapa gerangan yang berani mengganggu tidurku?" Demikian ucap Uwe Chudai dengan sedikit jengkel. Segera dia menyaksikan keluar jendela. Tanpa perlu diberitahu pun, dia sudah tahu. Iwe Chudai terperangah. Dia terdiam dalam pandangannya. Matanya terkunci pada sosok anak yang menari dengan riangnya di panggung tersebut. Anakku. Rupanya, dia sudah tumbuh besar. Dia tumbuh menjadi anak yang riang dan lucu. Demikian ucap Uwe Chudai lirih. Perasaan sedih bercampur senang menyelimuti hatinya. Dia akhirnya bisa menyaksikan sendiri anak yang dicintainya itu. Anak yang dulunya sempat ingin dia buang karena rasa gengsinya yang terlalu tinggi. Kini dia menyaksikan secara langsung betapa Lagaligo telah tumbuh menjadi sosok yang karismatik dan disukai oleh semua orang. Tak lama setelah itu, pandangan Uwe Chudai teralihkan kembali oleh sosok di samping panggung yang nampak sedang memegang seekor ayam. Sosok tersebut nampak tersenyum dan tertawa-tawa. Dia nampak sedang asik menyabung ayam bersama dengan para peserta lain. Siapa sosok pemuda tampan itu, Yang Mulia?
Demikian tanya Wete Parana yang ternyata sejak tadi berada di samping Wechudaik. Itu adalah Saori Gading. Demikian jawab Wechudaik dengan singkat. Dia mengusap air matanya. Perasaan bahagia menyelimuti hatinya. Wechudaik nampak semakin takjub menyaksikan sosok Saori Gading dari balik jendela kamarnya. Selama ini, Wechudaik hanya melihat Saori Gading dari kamarnya yang remang-remang. Dia belum pernah melihat Saori Gading secara langsung di bawah terik matahari. Dan ternyata ketampanannya bertambah puluhan kali lipat. Dengan kerinduan yang sudah amat tak tertahankan, maka segera Wechudaik mengirim Wete Parana untuk menemui Saori Gading dan Lagaligo untuk mengundangnya masuk ke dalam istana. Singkat cerita, Wete Parana pun langsung menghadap Saori Gading dan menyampaikan undangan tersebut. Namun, Saori Gading boro-boro mau masuk ke dalam istana. Mendengar kata Wechudaik saja sudah membuat darahnya naik. Saori Gading tersenyum tipis dan berkata, "Mohon maaf, kami bukan keturunan Ugi. Kami hanya orang Luwu yang masih primitif. Kami tidak pantas masuk ke dalam istana itu." Demikian ucap Saori Gading, tentu dengan maksud untuk menyindir Wechudaik. Mendengar jawaban Saori Gading tersebut membuat Wechudaik jadi malu sendiri. Sebutan primitif adalah kata-kata yang dulu sering dia lontarkan ke Saori Gading. Dia pun merasa malu dengan kelakuannya tempo hari. Wechudaik kembali menyuruh Wete Parana untuk menghadap ke Saori Gading. Jika Saori Gading tidak bersedia masuk, maka cukuplah Lagaligo saja yang masuk. Dan jika Saori Gading masih menolak, maka usirlah mereka pergi dari acara ini. Demikian tandas Wechudaik dengan ekspresi sedikit jengkel. Setelah mendengar tawaran tersebut, bukannya melunak, Saori Gading justru semakin menjadi-jadi. Haruskah aku menyewa gelanggang sabung ayam ini? Jika harus, maka akan kusewa dengan bayaran ribuan ekor kerbau cemara. Masih kurang, kutambahkan lagi dengan ribuan orang yang ahli bela diri. Kalau masih kurang, akan kutambahkan ribuan hektar sawah dan 7 buah kampung kalau perlu. Demikian ucap Saori Gading. Pesannya tersebut dengan cepat sampai kepada Wechudaik, dan Wechudaik kembali menjawab bahwa balasan untuk menyewa gelanggang tersebut cukuplah Saori Gading dan Lagaligo. Dan kalau keduanya masih tidak mau, maka suruh saja keduanya pergi meninggalkan gelanggang sabung ayam itu. Pesan tersebut kembali disampaikan kepada Saori Gading. Namun, secara tidak sengaja, Lagaligo juga ikut mendengarkannya. Maka dengan emosi yang menyala-nyala, Lagaligo pun berucap, "Ayahanda, sebaiknya kita pergi saja dari sini. Aku tidak suka berada di sini, di negeri yang dipimpin oleh penguasa yang sombong. Kalau ayahanda mengizinkan, maka biar aku yang menghukum penguasa ahli Cina yang sombong itu." Demikian ucap Lagaligo dengan nada yang penuh kesombongan. Saori Gading agak kaget melihat perilaku Lagaligo. Dia juga mewarisi sifat kesombongan ibunya, yang notabene secara tidak langsung jadi lawan bicaranya saat ini. Maka pesan Lagaligo pun langsung disampaikan kepada Wechudaik. Tentu saja, Wechudaik langsung terpukul setelah mendengar jawaban itu. Dia tidak menyangka anaknya sendiri yang akan menghukumnya. Namun, Wechudaik kembali merenung dan mencerna baik-baik jawaban tersebut. Lagaligo mungkin belum tahu kalau akulah ibu kandungnya yang sebenarnya. Atau mungkin juga dia sudah tahu kebenarannya dan masih sakit hati akibat ulahku yang ingin membuangnya dulu. Demikian batin Wechudaik sambil meneteskan air mata. Kesedihan kembali melandanya. Sementara itu, Saori Gading mencoba untuk menasihati anaknya ini. "Lagaligo, janganlah engkau berucap seperti itu lagi. Biar bagaimanapun, penguasa ahli Cina, yakni Wechudaik ini, adalah ibu kandungmu. Walau bukan dia yang merawatmu, tapi dialah yang melahirkanmu. Dialah yang mengandungmu selama hampir setahun." Demikian ucap Saori Gading. Ucapannya nampak dicerna dengan baik-baik oleh Lagaligo. Kita kembali ke situasi Wechudaik. Dia tak kuasa menahan tangisannya. Wechudaik akhirnya menemui ibunya, yakni Tenri Abang. Dia mencurahkan isi hatinya dan memberitahu ibunya untuk mengajak dan membujuk Lagaligo agar mau menemuinya. Tenri Abang kemudian memeluk anaknya ini. Dia pun berbisik, "Aku selalu berharap agar kamu dan anakmu bisa segera bersama lagi.
Demikian ucapnya yang membuat tangisan Wei Chudai semakin menjadi-jadi. Alhasil, Wei Tendri Abang kemudian pergi menemui Saori Gading dan Lagaligo. Dia tidak mengutus pengawal dan tidak pula dikawal siapapun. Wei Tendri Abang menemui Saori Gading secara personal, tanpa embel-embel formalitas kerajaan. Saori Gading langsung tersenyum ketika mendapati Wei Tendri Abang mendatanginya. Segera keduanya melakukan penghormatan satu sama lain. Maafkan ulah Wei Chudai yang telah bertindak semaunya ini kepada kalian. Demikian ucap Wei Tendri Abang. Dia juga langsung menggendong Lagaligo, dan Lagaligo nampak nyaman berada dalam dekapan neneknya itu. Maafkanlah ibumu, dia sudah menyesali perbuatannya. Kalau kalian berkenan, maka masuklah ke dalam istana dan temui dia. Demikian ucap Wei Tendri Abang. Mendengar kalimat itu, hati Lagaligo langsung luluh. Dia langsung terenyuh. Dan seketika, dia kembali ke mode anak-anak yang penasaran dengan hal baru. Lagaligo langsung mengajak Saori Gading, ayahnya, untuk masuk ke dalam istana. Saori Gading hanya tersenyum tipis. Awalnya dia masih ragu-ragu. Namun, karena yang meminta adalah Opun Najina, maka Saori Gading pun akhirnya menyerah juga dan menyuruh Lagaligo untuk masuk ke dalam istana itu. Saori Gading akan menyusulnya nanti. Alhasil, masuklah Lagaligo ke dalam istana La Tanete Alecina. Di dalam istana, Lagaligo langsung disambut sedemikian rupa. Biar bagaimanapun, Lagaligo adalah putra mahkota di Alecina ini. Wei Chudai langsung datang menghampirinya. Inilah pertemuan pertamanya dengan anaknya. Lagaligo anakku, Kuru Sumanga. Selamat datang di kerajaanmu, ujar Wei Chudai dengan ekspresi penuh kebahagiaan. Dia pun langsung menggendong Lagaligo dan memeluknya dengan erat. Lagaligo hanya terdiam. Ekspresinya terkesan datar dan biasa-biasa saja. Sementara itu, Saori Gading yang penasaran malah mengintip dari sela-sela pintu. Dia pada akhirnya menyaksikan Wei Chudai menggendong anaknya dengan penuh kasih sayang. Jika saja Wei Chudai seperti ini sejak awal, maka drama perpisahan di antara mereka berdua tidak akan pernah terjadi. Saori Gading menatap baik-baik wajah dari Wei Chudai. Sosok yang dulunya sangat dia cintai. Wei Chudai nampak semakin cantik. Kecantikannya semakin indah dengan senyuman manisnya saat menggendong Lagaligo. Sontak, hal ini membangkitkan kerinduan dalam benak Saori Gading. Kerinduan yang telah lama dia kubur dalam-dalam. Kerinduan yang dia anggap sudah mati. Kerinduan akan sosok istri pertamanya, permaisurinya, Wei Chudai. Sementara itu, nampak Wei Chudai sudah sangat senang. Dia menggendong Lagaligo dan membawanya berkeliling istana. Lagaligo hanya diam saja. Dia sesekali mengangguk atau menggeleng apabila ditanya. Namun, dia tidak berucap satu kata pun. Wei Chudai pun kembali mendudukkan Lagaligo di salah satu ruangan dan kemudian memancing anaknya itu untuk berbicara. Siapa sebenarnya namamu, nak? Tanya Wei Chudai kepada Lagaligo. Lagaligo tidak menjawab. Coba kamu ceritakan asal-usulmu, tanya Wei Chudai kembali. Lagaligo kemudian melangkah maju ke depan dengan ekspresi yang penuh percaya diri dan sedikit kesombongan, namun tertutupi karena ekspresi lucunya. Lagaligo dengan lantang berucap, Akulah Lagaligo. Aku adalah keturunan Aleluwu. Ayahku bergelar Pamadeng Lette, yang artinya sang pemadam halilintar. Ayahku adalah keturunan Manurung. Ayahku adalah sang penggoyah langit. Ayahku adalah sosok yang tak terkalahkan. Ayahku bernama Saori Gading. Sedangkan ibuku bernama Wei Chimpau. Demikian ucap Lagaligo. Wei Chudai nampak tertawa geli. Dia pun kembali menggendong Lagaligo dan berucap kepadanya, Ibumu bukanlah Wei Chimpau, nak. Akulah ibumu, Wei Chudai. Demikian ucapnya dengan nada sedikit bergetar. Nampak air mata menetes dari sudut matanya. Lagaligo hanya mampu terdiam. Dia menutup matanya. Lagaligo berusaha menguatkan hatinya. Ibunya adalah Wei Chimpau.
Tidak ada yang dapat menggantikan sosoknya di hati Lagaligo. Dia menutup matanya. Dia tidak mau terhanyut kala menyaksikan air mata dari ibu kandungnya, Iwe Chudai. Pertemuan keduanya ini bisa dibilang cukup manis, namun di satu sisi cukup mengharukan. Bagi Lagaligo, sosok yang menggendongnya ini telah mewariskan darah kepadanya. Namun, tidak dapat dipungkiri, Iwe Jimpao telah banyak merawatnya. Sosoknya jelas tak tergantikan. Namun di sisi lain, sosok yang tengah menangis sambil memeluknya saat ini adalah ibunya juga. Iwe Chudai berusaha mati-matian untuk membujuk Lagaligo. Dia menjelaskan dengan berbagai macam cara kepada Lagaligo bahwa dialah ibu kandungnya. Tak hanya itu, Iwe Chudai pun juga berusaha membujuk Lagaligo agar mau tinggal dan menetap di istana Latanete Alecina ini dan kemudian menjadi penerusnya untuk memimpin Alecina. Sayangnya, Lagaligo tetap tidak bergeming. Dia bersikeras menolak tawaran Iwe Chudai tersebut. Iwe Chudai juga mengiming-imingi Lagaligo berbagai macam hadiah yang cukup menggiurkan. Namun Lagaligo memang anak yang kuat pendiriannya. Dia tetap menolak tawaran tersebut. Tak ayal, cara Iwe Chudai yang kini sudah terkesan memaksa pun membuat Lagaligo merasa tak nyaman. Dia pun berontak ingin pergi, namun dirinya tak berdaya dalam dekapan Iwe Chudai yang amat erat ini. Lagaligo pun hanya bisa menangis sejadi-jadinya. Dia benar-benar ingin segera pergi meninggalkan istana itu. Baginya, Iwe Jimpao adalah ibunya, dan bukan Iwe Chudai. Alhasil, tangisan Lagaligo pun terdengar hingga ke gelanggang Sebung Ayam. Tangisan itu terdengar oleh Saori Gading. Tanpa perlu diberitahu, Saori Gading langsung masuk ke dalam istana Latanete Alecina untuk menemui anaknya Lagaligo. Dan tentu saja juga untuk menemui istrinya, Iwe Chudai. Singkat cerita, di dalam istana tersebut, bertemulah Saori Gading dengan Iwe Chudai untuk yang pertama kalinya. Keduanya saling bertatapan satu sama lain. Keduanya terdiam membisu tanpa kata. Nampak Iwe Chudai yang sedang mengelus Lagaligo yang tengah menangis. Dia juga terdiam membisu menyaksikan Saori Gading di hadapannya. "Duduklah," ujar Iwe Chudai memecah keheningan. Segera Saori Gading duduk di samping Iwe Chudai. Iwe Chudai segera mengalihkan perhatiannya kembali kepada Lagaligo dan mencoba mendiamkannya. Namun sayang, Lagaligo justru semakin menjadi-jadi. "Sudah, jangan menangis, nak. Lihat, di sini ada ayah dan ibumu yang akan selalu menyayangimu." Demikian ucap Iwe Chudai. Bukannya diam, Lagaligo justru malah semakin mengeraskan suara tangisannya. Saori Gading yang duduk di samping Iwe Chudai pun hanya bisa tersenyum tipis. Lalu dia berucap, "Aduh, ternyata seorang raja yang bijaksana dari Alecina ini tidak mampu untuk sekedar mendiamkan putranya yang menangis." Demikian ucap Saori Gading dengan ekspresi sedikit mengejek. Iwe Chudai pun langsung menimpali ucapan tersebut dengan berkata, "Lantas, bagaimana cara orang Alelu menenangkan putranya?" Demikian ujarnya sambil menyodorkan Lagaligo ke Saori Gading. Saori Gading kemudian menggendong Lagaligo dan menenangkannya. Dibawanya Lagaligo ke salah satu sudut ruangan. Saori Gading kemudian menunjuk langit-langit ruangan tersebut yang membuat Lagaligo segera menghentikan tangisannya. "Apa yang membuat Lagaligo menghentikan tangisannya?" tanya Iwe Chudai. "Di saat aku menunjuk langit-langit ruangan, maka pandangan Lagaligo akan menembus kerajaan langit, dan dia pun bisa melihat kolam-kolam di kerajaan langit yang indah." Demikian jawab Saori Gading, sambil juga ikut memandang ke langit. Sama dengan Lagaligo, dia pun juga bisa menyaksikan kolam-kolam yang indah di kerajaan langit. Setelah itu, Saori Gading kembali meletakkan Lagaligo di pangkuan Iwe Chudai. Segera Iwe Chudai merangkul anaknya tersebut. Saori Gading pun kemudian bertanya, "Apa yang membuatmu menangis sampai begitu, nak?" Lagaligo pun menjawab, "Ibunda Iwe Chudai yang menyuruhku untuk meninggalkan istana Mario dan tinggal di istana Alecina ini," tandasnya. Iwe Chudai pun langsung malu dengan sikapnya ini, sedangkan Saori Gading hanya tersenyum. Anak dan ibu sama saja, semua kemauannya harus dituruti. Demikian batin Saori Gading dalam hati. Sesaat setelah itu, rasa kecintaan sekaligus kerinduannya terhadap Iwe Chudai langsung semakin memuncak. Tanpa perlu aba-aba, Saori Gading langsung memeluk Iwe Chudai ke dalam dekapannya.
Iwe Tendri Abang segera menyadari hal itu, dan dia pun bergegas meninggalkan ruangan, seolah memberikan ruang bagi suami istri itu untuk berdua-duaan. Sawari Gading memeluk dan sesekali mencium kening dan pipi Iwe Cudaik. Lagaligo yang ada di pangkuan Iwe Cudaik seolah memahami bagaimana perasaan kedua orang tuanya ini. Maka dia pun hanya terdiam sambil memejamkan matanya. "Hanya engkaulah yang membuatku berlayar jauh ke Alecina," bisik Sawari Gading ke telinga Iwe Cudaik. "Lalu bagaimana dengan Iwe Cimpau?" balas Iwe Cudaik. "Engkaulah satu-satunya di hatiku. Hanya karena engkau mengusirku, maka terpaksa aku tinggal dengan Iwe Cimpau." Alhasil, keduanya pun terdiam bersama dalam dekapan kerinduan. Keduanya saling melepaskan rindu dalam waktu yang cukup lama, hingga tiba waktunya makan siang. Sehabis makan siang, Sawari Gading pun mengajak Iwe Cudaik untuk melanjutkan hubungan mereka di dalam sebuah ruangan yang kita semua pasti sudah tahu apa yang akan keduanya lakukan. Awalnya, Iwe Cudaik sempat ragu dan sedikit malu, namun Sawari Gading pada akhirnya langsung menggendong Iwe Cudaik masuk ke dalam ruangan tersebut. Iwe Cudaik pun akhirnya luluh juga. Keduanya pun hanyut dalam badai asmara yang membara. Beberapa jam kemudian, Lagaligo mencoba membujuk ayahnya untuk kembali ke Istana Malimongan. Lagaligo sudah teramat rindu dengan kakak dan ibunya. Sayangnya, Sawari Gading nampak masih betah bersama dengan Iwe Cudaik. Iwe Cudaik yang nampak tidak enak dengan Lagaligo pun juga ikut membujuk Sawari Gading untuk sebaiknya pulang terlebih dahulu ke Istana Malimongan. Biar bagaimanapun, Iwe Cimpau dan Iwe Makawaru sudah menunggu kepulangannya. Namun Sawari Gading menolak dengan halus. Iwe Cudaik adalah alasannya pergi ke Alecina, bukan Iwe Cimpau. Iwe Cudaik pun akhirnya berhenti membujuk Sawari Gading. Dalam hatinya, dia teramat senang. Rencananya berhasil. Dalam hati, Iwe Cudaik sedikit mengejek Iwe Cimpau. Pada akhirnya, Sawari Gading menghabiskan malamnya di kamar Iwe Cudaik. Tidak hanya itu, hari-hari setelahnya pun dia tetap di kamar Iwe Cudaik. Keduanya benar-benar telah hanyut dalam lautan cinta yang teramat sangat. Lagaligo pun merasa kesepian. Dia rindu dengan Istana Malimongan. Tapi apalah daya, ayahnya sudah tidak berniat lagi untuk kembali ke istana itu. Menyaksikan Lagaligo yang nampak kesepian, maka Iwe Tendri Abang pun berinisiatif untuk memanggil 70 orang sepupu Lagaligo dan mengajak mereka semua untuk bertanding sabung ayam dengan Lagaligo. Singkat cerita, datanglah 70 orang sepupu Lagaligo tersebut. Lagaligo nampak senang dengan banyaknya teman sebaya yang bermain bersamanya. Dan begitulah keadaannya, baik Sawari Gading maupun Lagaligo telah tinggal di Istana Latanete Alecina.